Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang tabung pitot dan contoh-contoh soal. Berikut diberikan gambar sebuah tabung pitot, di mana tabung pitot ini terdiri dari suatu tabung horizontal, lalu dilengkapi dengan suatu tabung mirip pipa U, di mana di bagian yang kecil ini terbuka ya di sebelah kiri. Prinsip kerjanya seperti apa? Tabung pitot ini kan berfungsi untuk menentukan kecepatan aliran udara atau gas yang mengalir pada pipa, atau juga bisa digunakan untuk menentukan kecepatan pesawat terbang. Nah, bagaimana prinsip kerjanya? Prinsip kerja tabung pitot itu berdasarkan prinsip dari persamaan Bernoulli. Ambil dua titik, misalnya titik 1 yaitu pipa kecil yang terbuka di sebelah kiri ini tadi. Kemudian titik 2 itu adalah titik di atas pipa yang berada di atas pipa U ya. Lalu kalau suatu fluida mengalir, sebagian akan masuk ya udaranya ya, udara atau gas akan masuk ke tabung atau pipa U. Nah, bagian besar akan lewat ya, karena ini adalah titik kecil. Lalu suatu saat ya kecepatan di pipa 1 ini ya, pipa kecil ini akan 0 setelah dia mendesak cairan yang di bawah ini atau cairan manometernya sejauh H. Oke. Terus kalau dikaitkan dengan persamaan Bernoulli bagaimana? Ya, kita ambil dua titik tadi, di mana P1 tambah rho GH1 tambah setengah rho P1 kuadrat sama dengan P2 tambah rho GH2 tambah setengah rho P2 kuadrat, di mana di sebuah horizontal lalu perbedaan tekanan titik 1 dan titik 2, jadi kita P2 dengan setengah rho dikali P2 kuadrat dan P1 kuadrat. Nah, di sini ya setelah dia udah seimbang, artinya setelah mengalir fluida dari atau gas tersebut dengan normal, maka nanti V1 nya suatu saat akan stop ya, dalam prinsip dia akan stop, tidak bisa mendesak lagi fluidanya. Lalu kita katakan V1 nya 0. Lalu begitu namanya tinggal V1 dan V2 sama dengan setengah rho P2 kuadrat. Cari atau bisa kita tahu perbedaan tekanan titik 1 dan titik 2 dari indikator cairan ya dari pipa U. Karena kalau kita tinggal pipa U, titik A dan titik B itu memiliki tekanan sama yang berdasarkan hukum utama hidrostatik. Ya, karena PA sama dengan PV, sementara PA yang menekan titik A itu adalah P1, sedangkan yang menekan titik B itu adalah P2 ditambah dengan rho GH cairannya ini. Ya, rho GH cairan ini. Sehingga kalau kita samakan VA sama dengan PB, maka P1 sama dengan P2 tambah rho aksen GH. Kalau kita selesaikan, maka P1 dan P2 sama dengan rho aksen GH. Nah, ini kita anggap persamaan yang kedua. Lalu kalau kita substitusi persamaan 1 dan 2, P1 dan P2 kita substitusi menjadi rho aksen GH. Sehingga rho aksen GH sama dengan setengah rho P2 kuadrat. Nah, P2-nya kita ucapkan P ya, gas yang masuk dan atau yang keluar dari pipa. Ya, persamanya akan menjadi P sama dengan dikali bilang akar 2 rho aksen GH per G. Akan kita lihat contoh soalnya. Misalnya ada sebuah tabung pitot digunakan untuk mengukur kelajuan pesawat terbang. Jika diketahui selisih tinggi permukaan fluida pada pipa U sebesar 50 cm, yang ini 50 cm, dan diketahui juga fluida yang ada di pipa U ini memiliki massa jenis 1200 kg per meter pangkat 3, dan sementara massa jenis udaranya ini ya diketahui adalah 1,2 kg per meter pangkat 3. Pertanyaannya adalah tentukanlah kelajuan pesawat tersebut. Ya, dari diketahui selisih tinggi permukaan
kelajuan pesawat bisa kita hitung akan sama atau sangat mendekati dengan kelajuan udara yang masuk, karena misalnya ketika pesawatnya bergerak ke kanan atau ke kiri, ketika pesawat bergerak ke kiri dengan kelajuan sweep, maka udara akan masuk ke dalam pipanya ya dengan kelajuan sweep ya, makanya akan berlawanan. Kalau begitu, kalau kita sama dengan udara yang masuk, kita tidak bisa samanya adalah V sama dengan akar 2 rho aksen di H tersebut. Kita masukkan akar dari rho aksennya adalah 1200 dikali G dulu dikali H nya adalah 0,5 dibagi rho nya itu adalah fluid yang mengalir tadi di udara 1,2, maka kita dapatkan V sama dengan akar 10.000 yaitu sebesar 100 meter per detik. Maka kesimpulannya kecepatan pesawat itu akan sama dengan 100 meter per detik. Sebagai contoh yang kedua, kanker samping merupakan salah satu model termonitor jet cair di pipa kecil kanan lebih tinggi. Karena apa? Kenapa jet cair di sebelah kanan lebih tinggi cairannya di pipa kecil? Tentu kita tahu kenapa lebih tinggi, tentu karena tekanan di titik 2 pasti lebih besar. Nah, kenapa tekanan di titik 2 lebih besar? Maka bisa kita jawab dari persamaan Bernoulli tentunya. Dari persamaan Bernoulli, mana V1 tambah rho GH1 tambah setengah rho V1 pada sama dengan V2 tambah rho V2 tambah setengah rho V2 kuadrat 1 karena pipanya horizontal, jadi kita coret 1 sama dengan H2. Lalu di tekanannya V1 dengan V2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat minus V1 kuadrat. Nah, kita tahu setelah alirannya sudah normal, yang sudah mengalir dengan normal, maka nanti ini akan dalam kondisi seimbang. Maka di titik 2 kecepatan aliran fluid di titik 2 itu akan nol, artinya tidak akan bisa lagi daerahnya naik ke atas dalam kondisi seimbang setelah dia sudah mencapai delta H. Maka V2 nya kita coret ya, sehingga V1 min V2 sama dengan minus setengah rho V1 kuadrat. Artinya ini V1 min V2 akan negatif, berarti bukan V1 yang lebih besar dari V2, karena V1 min V2 adalah negatif, berarti kita balik aja, maka V2 min V1 adalah setengah rho V1 kuadrat. Artinya tekanan di titik 2 lebih besar dari tekanan di titik 1. Jadi disebutkan kenapa lebih tinggi di sebelah kanan pipanya, daerahnya lebih tinggi di sebelah kanan delta H, itu adalah karena tekanan di titik 2 lebih besar daripada titik 1. Kenapa tekanan di titik 2 lebih besar dari tekanan di titik 1? Karena kecepatan di titik 2 lebih kecil daripada kecepatan di titik 1. Nah, ini sesuai dengan Bernoulli. Kecepatan besar, maka tekanannya kecil. Jika kecepatan kecil, maka tekanannya akan besar. Video kali ini dan bagikan video ini agar semakin bermanfaat bagi orang lain.